Halo Cancer, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Demar Haji. Ini adalah saatnya buat saya bacakan tentang Cancer, getaran rasa dia untukmu. Jadi kita masih membaca tentang dia, tentang seseorang yang ada hubungannya dengan kamu. Makanya sekarang saya minta kamu fokuskan pikiran kamu, perasaan kamu, batin kamu, energi kamu terfokus hanya kepada seseorang yang memang memiliki koneksi batin dengan kamu saat ini. Oke? Saya akan coba bacakan untuk Cancer ya, seperti apa sih getaran rasa dia untuk kamu ya. Di sini saya akan mencoba melihat hatinya bagaimana, apa yang dia pikirkan, apa yang dia mungkin sedang kerjakan saat ini, dan seterusnya seperti itu. Oke, teman-teman yang kepengen konsultasi, melakukan bimbingan spiritual, self healing ya, atau pengen dibacakan pakai kartu tarot juga, lalu ada konsultasi plus konsultasi ya. Cuma durasinya nanti ada beda-beda, ada 30 menit, ada yang 60 menit, ada yang 90 menit ya. Rata-rata sampai maksimal 1 jam ya. Oke, kita akan coba lihat teman-teman kartu pertama, kedua sampai kelima. Di sini yang pertama ada Eight of Pentacles, ada The Hierophant, ada Queen of Cups, dan juga ada Seven of Pentacles, dan ada The World ya di sini. Oke, jadi saya lihat bahwa di sana yang saya rasakan berdasarkan kartu dan tanda energi yang muncul di sini, so far dia sih masih fokus banget ke pekerjaan-pekerjaan dia. Dia masih fokus konsentrasi ke pekerjaan dia. Dia sosok yang bertanggung jawab ya. Dia sosok yang memiliki tanggung jawab tinggi. Dia sosok yang memiliki attention di pekerjaannya, sehingga dia tuh benar-benar mengutamakan pekerjaannya dengan baik. Meskipun secara saya melihat di sini juga ada unsur di mana dia juga sedang mencoba memperbaiki finansial dia juga ya, karena bagaimanapun finansial adalah bagian terpenting ya dalam kehidupan kita. Meskipun demikian, dia tidak melupakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah spiritual. Ada tujuan-tujuan spiritual yang juga sedang dia jadi menjalani spiritualitas atau perjalanan spiritual. Dia sedang belajar dan mengarah ke sana, mencoba menemukan diri sendiri, mencoba melihat ke dalam diri sendiri ya, dan itu yang saya rasakan. Nah, dari kondisi ini ya, bisa jadi efeknya, dampaknya adalah komunikasi dia ke kamu agak sedikit berkurang atau agak sedikit jarang ya. Bahkan tidak jarang itu membuat kamu bertanya-tanya, ini kenapa sih dia kok kayak berubah gitu kan, kenapa dia seperti menarik diri, kenapa dia sepertinya kok jarang komunikasi, masa aku terus nih yang harus ngubungin dia, masa aku terus yang harus ngejar dia. Jadi ada pemikiran yang akhirnya muncul dalam benak kamu seperti itu, karena saya lihat sekali lagi bahwa dia tuh ya fokus ke pekerjaannya, tapi di sisi lain dia juga sedang mencoba belajar tentang spiritualitas ya, tentang spiritual ya, menemukan diri sendiri ya, karena kartu di sini menunjukkan adanya pencarian makna ya, baik melalui agama ya, filosofi ataupun spiritualitas. Jadi saya lihat seperti itu ya. Jadi kamu harus bersabar tentunya dalam hal ini, karena banyak yang salah paham ya, lalu kemudian dia merasa wah ini pasangan aku tuh berubah gitu kan. Enggak begitu ya. Kadang ada saat-saat dimana memang seseorang itu memiliki panggilan spiritual atau kebangkitan spiritual. Nah, saya nanti kapan-kapan di channel ya satunya lagi, di Damar Aji Hipnoterapi, saya juga pengen bicara tentang kebangkitan spiritual ya. Jadi teman-teman nanti silahkan berkunjung ke sana. Nah, lalu apa yang didapatkan dengan proses ini ya, tentunya nanti akan mempertajam intuisi, melatih intuisi, kepekaan batin dan sebagainya gitu loh. Jadi itu yang saya rasakan dari getaran rasa dia untuk kamu itu adalah ada hal yang memang mungkin saat ini berubah di hubungan kalian, tetapi tidak selalu bahwa itu karena hal negatif ya. Jadi kamu harus berpikir positif, tetaplah husnudon ya, jangan suudon. Apa kebalik? Tetaplah husnudon, tetaplah suudon, dan jangan pernah husnudon. Ya, jadi Queen of Cups di sini menunjukkan adanya semacam kepekaan batin yang sedang memang dia asah ya, intuisi yang sedang dirasa. Tapi so far kalau saya melihat memang ada pergeseran rasa, ada semacam dia tuh kayak yang memang sibuk banget gitu kan, seperti itu. Tapi sebenarnya sekali lagi bukan karena dia berubah rasanya atau pergeseran rasa dikarenakan diakibatkan karena berubah rasa, itu enggak gitu loh, bukan itu ya.
Dan sekali lagi ini kartu keempat pun nyambung dengan kartu yang yang pertama ya. Jadi ada kaitannya dengan dia juga berusaha terus untuk meningkatkan kualitas finansial dia juga, keuangan dia juga gitu kan, karena dia sadar bahwa finansial, pekerjaan itu hal-hal yang memang penting ya, penting gitu loh. Memang uang itu bukan segala-galanya, tapi jangan lupa bahwa segala-galanya itu butuh uang, ibarat kata seperti itu ya. Jadi dia mencoba menyeimbangkan sih kalau saya lihat ya. Dan pencapaian di proses prestasi dia segala macam di karir dia, saya pikir lumayan bagus ya. Di kartu dewa di sini adalah sebuah pencapaian yang memang dia dapatkan. Tapi kalau boleh saya katakan sekali lagi, bahwa di hubungan ini sepertinya saya melihat kamu pun juga tetap harus menaruh perhatian-perhatian yang baik ya. Berikan perhatian yang baik, jangan terlalu posesif, jangan terlalu proteks banget gitu kan. Atau energi ini bisa jadi kebalik, dia yang terlalu memperlakukan kamu seperti itu ya. Kalau memang dia yang memperlakukan kamu seperti itu ya, kamu juga harus melihat apa sih dasarnya dia tuh begitu tuh apa gitu kan. Karena lagi-lagi kalau jadi yang namanya dua orang jadi satu ini kan pemikirannya berbeda, latar belakang berbeda, cara berpikir atau mindsetnya pun juga berbeda. Nah, disitulah yang memang harus disatukan ya, disitulah yang memang harus disinkronisasikan agar terjadi penerimaan-penerimaan yang didasari oleh kesadaran-kesadaran. Oke. Sorry, jatuh. Kita ambil dulu ya. Nah, di sini ada judgment. Saya bacakan sesuai kartu yang keluar ya teman-teman ya, supaya teman-teman juga tahu. Saya tahu di sini ada kayak perubahan. Nah, saya juga mencoba menjawab perubahan-perubahan itu karena apa. Kalau tadi di depan saya sudah sampaikan bahwa jangan berpikir negatif, itu kan ada bagusnya, ya kan? Kalaupun ternyata pikiran kamu benar atau yang kamu pikirkan itu benar, ya paling tidak kamu sudah ada semacam kesiapan. Apa yang harus kamu lakukan selanjutnya, gitu kan? Oke, di sini ada Judgment, ada Ace of Wands, ada juga Four of Sword dan juga Death. Wah, ini ada Death juga, ada Edge of Sword. Jadi gini teman-teman, saya merasakan di getaran energi rasa dia itu terselip suatu perasaan-perasaan yang terkait dengan masa lalu ya. Jangan berpikir negatif dulu nih gitu loh. Kalau saya bilang berkaitan dengan masa lalu, bisa jadi bukan secara langsung berkaitan dengan orang yang pernah ada di masa lalunya, bukan, tetapi bisa jadi karena ada traumatisnya, ada emosi-emosi negatif yang masih tersimpan dan terjebak di dalam diri dia gitu kan gitu. Tapi ya saya boleh jujur juga bahwa tidak menutup kemungkinan energi dia tentang yang berkaitan dengan orang di masa lalu pun bisa jadi masih ada, karena di sini ada kebangkitan energi atau koneksi dengan energi masa lalu ya, itu ada juga. Tapi saya lihat dia as of one di sini ya, jadi ada semacam keinginan dia memang untuk move, lepas dari semua itu dan fokus ke kamu juga agar tidak terganggu. Maka sekali lagi dia sering melakukan menyepi, retreat gitu kan, terus kemudian mid time dengan dirinya sendiri, melakukan ritual-ritual tertentu ya, seperti itu. Ngapain? Kan tadi udah makan. Enggak, jangan naik. Tadi dulu, sorry, ini kucingnya minta dipangku. Oke, jadi tapi saya melihat di kartu Death di sini juga memang teman-teman, ini untuk jaga-jaga aja teman-teman, bahwa kartu Death itu kan berarti berakhirnya suatu hubungan, berakhirnya suatu fase, berakhirnya suatu keadaan. Nah, saya berharap Death ini menunjukkan adanya berakhirnya suatu fase atau keadaan, bukan hubungan ya, bahwa si pasangan kamu itu mengakhiri, yaitu tadi hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu, mengakhiri fase-fase yang tidak baik di dalam dirinya, mengakhiri sesuatu yang buruk atau kebiasaan buruk yang mungkin biasa dilakukan. So itu akan bagus ketika ternyata dia bisa berhenti dari itu semuanya, terus kemudian kembali fokus ke kamu. Tetapi ada yang saya rasakan di sini, bahwa saya kok merasakan kamu seperti kayak terikat dengan hubungan ini dan kamu ngerasa kayak nggak nyaman.
kamu tuh kayak nggak bisa berbuat banyak. Betul nggak kira-kira? Kalau kira-kira betul, misalnya tolong teman-teman boleh berkomentar ya, tulis di kolom komentar apa yang saya sampaikan ini kira-kira nyambung nggak dengan energi kamu gitu loh. Jadi di kartu ke-10 saya merasakan adanya suatu getaran, kamu tuh kayak ngerasa terbebani dengan situasi ini, kamu ngerasa kayak ada keterpaksaan, betul nggak sih? Jadi kamu kayak udah nggak nyaman gitu loh. Itu yang saya rasakan. Semoga salah, tapi kalau memang benar boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Silahkan teman-teman yang mau nulis di kolom komentar, usul-usul apa juga boleh, silahkan gitu kan. Meskipun saya tidak bisa membalas ya semuanya, kadang hanya 1-2 ya, mohon maaf ya, karena keterbatasan waktu juga ya. Ada true love di situ, ada honeymoon. Saya bakal baca endingnya kamu tuh seperti apa sih, atau saran-sarannya seperti apa. Ini jadi membingungkan, ada true love, ada honeymoon, tapi ada new love, ada soulmate, ada free yourself. Oke ya, true love, honeymoon, new love, soulmate, dan juga free yourself. Oke, jadi saya bacakan true love. Jadi gini teman-teman, penciptaan cinta sejati, mendapatkan cinta sejati, sesungguhnya itu tidak serta-merta blek kita langsung ketemu dengan itu, enggak. Ini bisa diciptakan gitu loh ya. Penciptaan untuk menjadikan dia sebagai cinta sejati kamu itu diciptakan secara bersama-sama. Ya, dengan cara apa ya? Salah satunya dengan membangun pengertian, menerima kekurangan masing-masing, saling memahami dan sebagainya, gitu kan? Nah, honeymoon saya katakan di sini tidak serta-merta bahwa ini artinya adalah bulan madu, tidak. Tetapi lebih kepada pertemuan kamu dengan dia harus diintenskan lagi, bicara dari hati ke hati lebih diintenskan lagi, penuh kelembutan, perhatian dan sebagainya, membangun cinta kasih. Supaya apa? Bukan kemudian mendapatkan cinta baru, itu bukan, tetapi supaya apa? Rasanya jadi kayak cinta baru lagi, jadi kayak di refresh lagi ya. Karena bagaimanapun ketika gini, yang namanya soulmate atau bukan ya, di kartu keempat nih, soulmate atau bukan itu kan sebenarnya kalau menurut saya gitu kan, bisa jadi memang natural soulmate ya, memang benar-benar soulmate secara natural, atau bisa karena terciptakan atau diciptakan ya. Kalau istilah Jawa tuh waiting tresno jalaran saka kulino gitu kan, waiting trison is kulayan. Apa coba? Itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Jawanya itu adalah waiting tresno jalaran saka kulino, bahasa Inggrisnya apa? Waiting trison is kulayan. Ngaco banget ya. Jadi soulmate itu bisa diciptakan ya. Jadi makanya ya bangunlah relationship kamu, hubungan kamu dengan segala sesuatu yang didasari oleh energi positif. Nah, energi positif di dalam membangun sebuah cinta adalah harus ada di skala 500 ya. Kalau di pelajaran apa namanya tentang skala vibrasi, skala energi, skala emosi, dari 20 sampai 1000 ya, 200 ke bawah atau 175 ke bawah itu rendah, 200 ke atas itu tinggi. Nah, 200 naik terus sampai 500 itu adalah energi cinta. Jadi love vibration-nya itu kuat. Nah, kalau segala sesuatu kita pandang dari sudut cinta, segala sesuatu kita lakukan dengan cinta, segala sesuatu kita dasari dengan cinta, insya Allah semuanya akan menjadi sangat indah. Ya, jadi kamu akan ketemu soulmate, kamu merasakan seperti cinta baru bersama dia, walaupun orang lama tapi rasa baru, orang lama tapi rasa dengan rasa cinta baru. Ya, dan itu kamu akan menciptakan suatu kondisi soulmate yang memang terbangun dari, ya itu tadi, waiting tresno jalaran saka kulino. Bahasa Inggrisnya nggak usah saya sebutin lagi. Ya, so free yourself di sini berarti membebaskan diri. Ya, dia pun sebenarnya sedang mencoba membebaskan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu, gitu kan? Karena tidak dipungkiri setiap orang itu kan pasti membawa masa lalunya masing-masing. Ya, tapi ada saat dimana kita harus clearkan, bereskan, releasing, clearing, cleansing, dan sebagainya. Ya, begitu teman-teman. Jadi kalau sudah begitu, kamu mencapai fase free yourself ya, kebebasan apapun, kebebasan
pikiran, berperasaan, finansial dan sebagainya, dan itu pasti akan lebih indah ya kamu jalani. Oke, jangan lupa teman-teman yang kepengen konsultasi silahkan langsung chat ke nomor WA yang ada di sini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat siapa tadi? Cancer ya. Buat Cancer ya, dan saya bilang selain Cancer pun sebenarnya boleh ya. Jadi sekali lagi ini video buat Cancer, di mana Cancer itu mendapatkan sebuah perasaan-perasaan gembira setelah melakukan proses perjalanan ini. Oke? Jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman Cancer maupun cross watcher. Selain Cancer juga nggak apa-apa, karena pada setiap bacaan-bacaan saya, meskipun kamu bukan pemilik dari zodiak yang saya bacakan, bukan sebagai Cancer, tapi saya yakin di dalamnya ada materi-materi yang bermanfaat buat kita simak bersama-sama. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.